6. Analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL. A. Pendahuluan. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu sistem yang terdiri dari lingkungan sosial, sosiosistem, lingkungan buatan, teknosistem, dan lingkungan alam, ekosistem, di mana ketiga subsistem ini saling berinteraksi, saling mempengaruhi. Ketahanan masing-masing subsistem ini akan meningkatkan kondisi seimbang dan ketahanan lingkungan hidup, di mana kondisi ini akan memberikan jaminan suatu yang berkelanjutan, yang tentunya akan memberikan peningkatan kualitas hidup setiap makhluk hidup di dalamnya. B. AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, diperkenalkan pertama kali tahun 1969 oleh National Environmental Policy Act di Amerika Serikat. Menurut UU No. 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan PP No. 27/1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup, AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Tujuan secara umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Dokumen AMDAL terdiri dari 1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, KAANDAL. 2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup, ANDAL. 3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, RKL. 4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, RPL. C. Penanganan limbah cair. 1. Pengertian limbah cair menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor, Kep 51, MENLH, 10/1995. Yang dimaksud limbah cair adalah keadaan limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah cair berupa air yang telah tercemari oleh bahan pencemar. Pencemar air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air dan/atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Mutu limbah cair ditetapkan dengan pengertian mutu limbah cair yang dibuang ke dalam air pada sumber air tidak melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan dan tidak mengakibatkan turunnya kualitas penerima limbah. 1. Pengertian limbah cair secara sederhana. Limbah cair dapat berasal dari sumber domestik dan sumber industri. A. Air buangan. B. Air buangan domestik. C. Air buangan industri pangan. 2. Penanganan air limbah. Cara pengolahan limbah cair umumnya dilakukan melalui dua cara, yaitu pengolahan primer dan pengolahan sekunder. Pengolahan primer ditujukan untuk memisahkan padatan dari cairannya, baik padatan berukuran besar, kecil, maupun koloid. Pengolahan sekunder digunakan sebagai pengolahan limbah cair lanjutan. A. Pengendapan biasa, sedimentasi. B. Penggumpalan kimiawi, chemical coagulation. C. Penyaringan, filter. 1. Pasir penyaring lambat, slow sand filter. 2. Pasir penyaring cepat, rapid sand gravity filter. 3. Pasir penyaring dengan tekanan, pressure sand filter. 4. Penyaringan Cochrane. D. Penggumpalan biologis. Pengolahan sekunder antara lain trickling filter, saringan biologis, activated sludge, pond, dan lagun. Trickling filter berfungsi agar pencampuran antara air limbah dan mikrobia yang mampu mencerna air limbah tersebut dan berlangsung dengan baik.
Alat ini memanfaatkan pecahan batu karang atau cadas sebagai media pertumbuhan mikrobia secara aerob, atau mikrobia bersama-sama air limbah. Atau dapat juga dengan cara menginokulasi mikrobia yang sesuai. Oksidasi polutan organik terjadi pada saringan tersebut, sehingga secara bertahap mampu mengurangi BOD dari air limbah hingga sekitar 50% sampai 90%. Dengan bagan skematis trickling filter berikut ini. Pengujian fisika air. Warna air atau apparent color. Warna air artinya warna dari air yang telah dihilangkan penyebab kekeruhannya. Sedangkan warna air sebenarnya, apparent color, termasuk pula warna yang disebabkan oleh bahan-bahan dalam larutan dan bahan-bahan tersuspensi. Jadi apparent color adalah warna air sebelum dilakukan filtrasi atau sentrifugasi. Warna air dapat ditentukan dengan membandingkan visual dari sampel dengan larutan warna standar, yang sudah diketahui konsentrasinya, dengan menggunakan komparator, platinum kobal atau pengukuran tintometer. Bau dan rasa atau tidak berbau, tidak berasa. Bau dan rasa untuk air murni tidak ada, artinya air murni tidak berbau dan tidak berasa. Air yang telah dimasak dapat berbau tanah liat, amis, jamuran, klorin atau bau-bau lainnya yang menyerupai bau sayur-sayuran. Jadi air yang bersih tidak dijumpai bau-bau tersebut. Adanya bau dan rasa pada air menandakan adanya polutan. Untuk mengukur bau dan rasa dilakukan pengujian sensoris. Kekeruhan, bervariasi sangat keruh sampai sedikit keruh. Kekeruhan yang terjadi dalam air sangat bervariasi dari sangat keruh sampai sedikit keruh. Untuk mengukur kekeruhan digunakan Fuller's Earth. 1 unit kekeruhan sama dengan 1 mg per liter dari Fuller's Earth pada kondisi yang telah ditetapkan. Pengujian kimia air. Pengujian kimia air meliputi total padatan bahan organik, kesadahan, alkalinitas, asiditas, nitrogen, klorida, sulfat, oksigen yang meliputi A. Biochemical oxygen demand BOD, B. Chemical oxygen demand COD, G. Pengujian mikrobiologi air. Analisis mikrobiologis dilakukan dengan cara total plate count, uji coliform, uji Streptococcus faecalis, uji Clostridium welchi. Dalam keadaan istimewa, mungkin diperlukan untuk menguji adanya mikrobia yang mampu mereduksi sulfat organik dan besi serta bakteri sulfur dan bakteri lain. Uji total plate count dilakukan untuk menentukan kemurnian air secara umum dan untuk tujuan-tujuan penanganan pengolahan air. Mikrobia yang berasal dari tinja seperti Escherichia coli, Streptococcus faecalis, dan beberapa spesies Clostridium dapat digunakan sebagai indikasi adanya polusi.